Bu, selamat siang. Ya Bu. Ya Bu. Kan saya Ros. Ibu namanya Ibu Karmila Nasution ya? Iya Bu, ya. Oh ya, terima kasih. Saya ternyata sudah sampai di rumah Ibu. Saya mau bertanya nih Bu. Ini kan Kota Padang Sidempuan terkenal dengan penghasil buah salak. Nah, Iya Bu. kalau dijual di pasar dia punya banyak tempat jenis ya. Kira-kira jenis tempat salak ini bahannya dari apa-apa aja ya Bu ya? Oh, kalau kita di sini pakai ini bakul namanya, yang dari bambu, bahan-bahannya dari bambu. Selain dari jenis bambu, ada lagi yang lain nggak Bu? Ada, tapi kalau di sini nggak dipakai, nggak ada di sini apanya. Ada dari sumpit. Sumpit itu dari apa ya Bu kira-kira? Oh, dari apa itu? Pandan. Ibu boleh nggak kita melihat proses pembuatan keranjang salak ini dari cara pembuatan awalnya dengan bahan-bahannya gitu. Boleh Bu, boleh. Ya. Tidak mengganggu waktu Ibu? Enggak. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Jadi Ibu kita mulai. Boleh Bu. Pertama ini kita ambil bambunya ini nih, bahan dasarnya ini bambu yang bulat. Kita ambil bambunya, kita potong. Ini cara memotongnya. Tapi sebentar Bu, ini bambu ukurannya berbeda dengan yang di sana. Iya, berbeda. Berbeda. Fungsinya apa Bu? Kenapa bisa berbeda? Kalau yang ini bahan dasarnya ini. Yang pendek itu, apa itu namanya, dinding dasarnya. Nanti bisa kita lihat prosesnya. Bisa, Bu, ya? bisa. Oke. Setelah itu bambu ini diapain Bu? Kita potong, kita ambil parang, dipotong, ininya diratakan ini biar rata ininya, kiri kanan ujung-ujungnya, diginikan. Siap ini baru kita belah dua dia. Macam ini. Dibelahlah ini semua. Ya. Itu ukurannya sudah tertentu nggak? Iya, tertentu ini ukurannya. Siap ini, kita ambil pisaunya. Pisaunya berbeda. Ya berbeda ini. Kalau yang untuk ini nih pisaunya. Kalau nanti yang kecil itu, yang kecil pula nanti pisaunya. Jadi gini kan lah. Maunya duduk lah ya. Iya, silakan Bu. Kalau nggak duduk nanti nggak bisa. Cukup ini aja. Udah siap. Tadi yang satu ini kita dapat dibelah jadi berapa Bu? Oh, ini kalau bisa nanti 10 macam ini. 10 dari sini. 10 lembar. 10. Pemirsa, dari bambu ini kita bisa menghasilkan 10 lembar. helai bambu yang sudah tipis seperti ini. Selanjutnya Bu, prosesnya apa lagi? Baru udah siap ini, baru kita jemur dia. Dijemur seperti yang ini juga ya? Dijemurlah dia ini.
kita jemur selama dia. berapa hari Bu? Atau sampai bagaimana? Nanti kalau biar bagus hasilnya kita jemur nanti sampai sore, nanti baru diangkat biar kering dia. Selanjutnya proses dari sini kita Kalau udah ke situ, kalau udah kering ini barulah kita mulai bahan dasarnya itu mendasar istilahnya. Mendasar, mendasar namanya. Selain dari bahan bambu tadi, apa lagi kira-kira bahannya Bu? Oh ada itu romunan namanya, ada talinya. Yang itu yang mana Bu? Yang boleh ditunjuk Bu yang mana? Boleh. Ini apa namanya, romunan ini namanya. Ini bahan kayu di sini atau dibeli dari luar? Oh, Sidempuan. enggak di Sidempuan itu, tapi ini dari hutan ini, jarang ini dapat. Semacam rotan dia. Tapi enggak dibuat, kalau ini enggak dibuat dia kursi, kalau rotan itu dibuat kursi kan. Kemudian bahannya apa lagi Bu? Tali pengeka itu. Ada bisa ditunjukkan sama kita Bu? Ada Bu talinya. Ini talinya ini. Ini bisa dibeli Di toko apa itu? Mainan anak-anak itu di pasar, di toko itu. Sudah dibeli ini. Setelah bahan ini, kira-kira ada lagi bahan lain yang bisa yang mau dipakai untuk membuat keranjang ini Bu? Cuma ini kurasa bambu sama tali sama romunan itu. Cuma itu kurasa. Terus alatnya apa aja Bu? Oh, pisau, ada pisau. Pisau yang ini, sama parang ini. Tapi kalau laki-laki main gergaji dia, kalau kita nggak pakai gergaji kita. Apa beda laki-laki dan perempuan? Kenapa bisa pakai gergaji? Kalau kenapa perempuan pakai parang aja? Kalau laki itu katanya kalau disuruh dia memotong, bagusan kata pakai gergaji biar cepat. Kalau kita enggak, kalau kita ini aja dipakai. Oke Bu, boleh nggak kita lihat proses pembuatan keranjangnya? Ya boleh, ke sana kita. Bawa lagi pisaunya. Ini yang pendek-pendek ini untuk dindingnya ini. Istilahnya mangalilit membayunya ini. Dinding yang ini. Pembayu dasarnya. Bisa, kalau kita lihat tadi bambu yang panjang untuk bahan dasar keranjang, kalau yang kecil ini akan dibuatkan kalau di sini katanya mangalilit untuk bahan dasar dinding. Gitu ya Bu ya? Iya. Kemudian setelah ini Bu, prosesnya apa lagi? Barulah kita mulai menganyamnya. Udah kirim bambu yang panjang tadi dasarnya itu barulah kita anyam itu. Begitu caranya. Istilahnya mandasor. Mandasor. Itulah dia. Ibu, boleh kita lihat memasukkan bahannya pertama. Mandasor. Iya, mandasor itu istilahnya. Pertama sekali gimana Bu? May patumulay ho nakimbo naso. Maaf Ibu, itu untuk menghasilkan keranjang seperti yang kita pegang tadi? Iya. Yang ini ya? Iya. Oke, lanjut aja. Nah, pemirsa, saat ini kita melihat proses pembuatan bahan dasar untuk anyam keranjang yang seperti ini. Ini dasarnya tadi ada 5 irisan bambu yang seperti ini. Dan seperti yang kita lihat sekarang, bahan dasar ini dia. Ini keranjang ini akan menghasilkan tempat salak 20 kg. Dan ini setelah proses ini Bu, apa yang bisa kita lakukan lagi? Setelah ini apa lagi? Baru pindah kita ke sana. Oh itu barulah dipotong-potong. Ini ada surnya dibuat ada talinya. Barulah baru bisa kita anyam dia macam ini nanti. Oh, ini
proses menganyam selanjutnya. Iya, selanjutnya. Tapi itu dulu sudah siap selesai membuat dasarnya, mendasornya, barulah kita mulai itu dari bawah dinding. Bawah dinding. Oke. Boleh kita lihat, Bu? Boleh, Bu, boleh. Maaf, Bu, mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Kayak gini lah. Ini tadi dasarnya ya, Bu ya. Tadi kalau di sana 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sana tadi dasarnya 5, Bu. Ini kok bisa 8? 8 besar sedikit. 8 besar sih. Iya, Oh, kebesaran ini nanti besarnya sedikit. seperti Iya. Itu boleh dibuat ditambahin sesuai dengan Kemauan kita, bisa ditambah. Ibu. Ini Bu, boleh dibuatkan seperti yang disampaikan Ibu tadi ya. Iya, Ini iya. sekarang kita buat dinding, Bu ya. Iya. Ini sekarang prosesnya proses apa, Bu? Inilah membuat dasarnya, inilah dia membuat dasarnya. Istilahnya kalau di sini mendasor. Mendasor. Boleh lihat ya. Nah, pemirsa, saat ini kita melihat proses membuat dasar pembuatan keranjang dan ini Ibu sedang menganyam. Kalau tadi yang pertama itu diangkat 2, Iya, dua. Secara selang-seling ya, Bu Iya, ya. selang-seling. Di sini kita bisa melihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 2 terbalik, 2-nya lagi turun, 2-nya lagi ke atas gitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Lanjut aja, Bu. Nah, setelah proses ini, Bu, proses apa yang bisa kita lihat? Ini kan sudah buat dasar. Selanjutnya proses apa, Bu? Barulah cara pembuatan dindingnya. Keranjang ini Dinding ya. keranjangnya. Boleh Dinding kita lihat keranjang. proses selanjutnya, Bu? Boleh, Bu. Yang inilah dia, Bu. Cara pembuatan dindingnya. Wah, ini sudah selesai. Pemirsa, ini bahan dasar bahan dasar dari keranjang salak, dan kemudian setelah ini akan dimulai lagi dengan pembuatan Buat dinding bahan dasar keranjangnya. dinding ya, Bu ya. Iya. Oke, boleh kami lihat, Bu ya. Kan, Bu, pisau ini. Dia tidak akan patah, Bu. Enggak patah itu, Nah, pemirsa, saat ini bambu itu dibantu dengan pisau. Ternyata pisau ini membantu untuk membengkokkan bambu supaya nampak kelihatan segi 4, ukuran segi 4. Dan kemudian ada nggak bentuk segi lain lagi, Bu, dari keranjang ini? Enggak ada lagi bentuknya, Bu. Itu bahannya apa, Bu? Ini tali apa namanya? Penjalin namanya itu. Dihubung-hubungkan dia biar bisa nanti segi 4 keranjangnya. Dan itu akan tinggal juga di dalam. Enggak, diambil itu nanti kalau udah dindingnya sudah berdiri, dindingnya dibuka itu. Nah, Enggak pemirsa, dipakai. saat ini ada alat bantu untuk membuat bentuk dinding ini. Itu dinamakan Tali penjalin namanya, penjalin. penghubung Yang berbahan dari bambu juga. bambu Bu, ya? juga dia, dari bambu. Nah, pemirsa, ternyata pembuatan keranjang ini juga tidak hanya bermodalkan tenaga, tetapi juga membutuhkan imajinasi dan improvisasi. Nah, ini kalau dilihat ini hanya bahan bekas, tapi bisa digunakan untuk menjalin bambu supaya kelihatan berbentuk segi 4. Oh, dia hanya mempermudah ininya ya, Bu ya? Biar mudah nanti membuat dindingnya. Kalau untuk mengerjakan ini kira-kira berapa lama, Bu? Sampai selesai dia, Mas. Setelah itu, Bu, ini diapain lagi? Begitulah diapakan sampai ke atas dia, baru siap sampai nanti dia ke atas dibukalah ininya, tali penjalinnya. Tali penjalinnya sudah ngikut dari bawah. Pemirsa, setelah 5 jalin dinding ini dibentuk, baru kemudian akan dibuka kembali jalinan penghubung ini ya, Bu ya. Bisa dibuka? Kita lihat boleh ya, Bu? Bisa.
Nah, sekarang kita sudah melihat jalinannya sudah dibuka dan kita sudah bisa melihat bentuk dari keranjang ini sudah bersegi 4 seperti bantuan jalinan tadi. Dan kemudian kita bisa melihat proses apa Bu selanjutnya dari sini? Barulah proses ini membayunya sampai selesai dia mengayamnya. Inilah cara mengayamnya. Nah, pemirsa, kita sudah bisa melihat ini keranjang sudah hampir selesai ya Bu ya. Nah, kalau tadi di sebelah kita melihat dari 5 dan kemudian dilanjutkan dengan sampai jalinan lebih dari 1 jengkal, 1,5 jengkal gitu ya Bu ya. Dan kemudian proses mengerjakan ini kira-kira berapa lama Bu sampai selesai seperti ini? Seperempat jam tadi. Ya, kira-kira seperempat jam lah membayunya. Pemirsa di rumah, mengerjakan keranjang yang sampai seperti ini hanya dibutuhkan waktu 15 menit. Dalam pengerjaannya hanya dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Selanjutnya Bu, kita bisa melihat proses apa nih Bu? Setelah dijadikan begini, apakah sudah selesai? Ya, selesai lah dia erupuk. Napi bisa mau erupukan. Sedikit lagi biar selesai, biar dia dia bisa selesai dia erupuk cuma sedikit lagi. Selanjutnya kita bisa melihat proses apa nih Bu? Setelah ini kita bisa melihat proses yang barulah pembuatan bingkainya. Boleh kita lihat pembuatan bingkainya Bu? Setelah selesai dia dipatah. Itu fungsinya apa Bu? Dipatahkan dia baru dipotong dia nanti. Oh. Baru dibuat bingkainya. Sudah selesai, kita bisa lihat proses bingkai ya. Pembuatan bingkainya. Boleh kita lihat Bu? Boleh. Ibu udah. Nah pemirsa, ini sekarang lagi memotong bahan sisa dinding dari bahan dasar tadi. Dan di sini perlu kehati-hatian karena memotongnya dengan alat pisau yang sangat tajam. Inilah bingkainya. Ini Membuat bingkainya istilahnya kalau di sini apa namanya bingkai maningko nampaknya. maningko. Wah, membuat bingkainya. Nah, pemirsa kita akan melihat proses membuat maningko. Maningko, Bu ya, yang berbahan dasar tadi dari kayu romuna. Romunan, maaf. Pemirsa, kayu romunan ini bisa didapatkan di hutan alam di Padang Sidempuan ini. Itu hanya diikat seperti itu aja, Bu? Iya. Iya, kalau cuma mau membuat bingkai ini aja, cuma segitu aja pengikatnya. Wah, ternyata pemirsa sangat hebat sekali dan sangat kreatif. Kalau di bawah tadi kita lihat 4 persegi, Satu lagi apa di atas kita akan melihat lingkaran. Ini kan jangan pecah. Oh. Ini tadi Bu, romunannya dijemur juga Bu? Enggak Tidak, dia langsung ya. Kalau udah lama tahan ini 2 bulan, tapi kalau udah 2 bulan dia barulah direndam dia nanti biar bisa dibulatkan dia macam ini. Kalau udah lama romunannya. Oh, kalau sudah terlalu kering, boleh direndam di air Bu ya. lagi, ya. Dan fungsi tali tadi hanya untuk mengikat ini aja Bu ya. Ini apanya nanti bingkainya buat talinya.
Oh, dia timbal balik. Iya, timbal Pemirsa, balik, kita ya. bisa melihat kayu romonan ini ada di luar dan ada di sebelah dalam ya. Kan berat. Kalau mengikat baru kalinya. Nah, setelah ini prosesnya diapain lagi, Barulah Bu? dia mengikatnya, buat talinya. Mengikatnya, boleh kita lihat prosesnya lagi, Bu? Iya. Makasih, Bu. Iya. Ya. Ini cara pengikatnya macam inilah, dibuat dimasukkan talinya dulu. Ha. Oh, ini diikat saja. Ah, diikat dia di dalam. Barulah. Pemirsa, saat ini kita bisa melihat proses mengikat kayu Bingkai keranjangnya. bingkai keranjang yang hanya sederhana sekali, pemirsa. Kita bisa melihat dengan diikat sekali saja dan kemudian ditarik ya, Ya, ditarik. kemudian diikat. Itu jarak berapa jauh, Bu? Kemudian disambung lagi. Antara dua-dua apa dasarnya ini 2 lembar. Antara 2 lembar. Biar agak kuat dia nanti, biar bagus hasilnya. Antara 2 lembar dia dibuat. Istilahnya, kalau ini istilahnya mangkobet. Mengkobet. Iya, mangkobet. Pemirsa, kalau di Padang Sidempuan proses mengikat ini disebut dengan mengkobet atau mengikat. Kita mengikat. Apa tadi, Bu, nih? Romunan, mengikat romunan. Itu yang Ibu pegang sudah Nah, selesai. inilah udah selesai. Nah, inilah hasilnya. Ke pasar. Ini tinggal mau dijual. Dijual harganya berapa, Bu? Kalau musim salak harganya ini mahal. Musim salak sampai 5.000. 5.000. Pemirsa, dengan cara pembuatan dan bahan yang sangat mudah, ternyata harga yang di pasar, harga keranjang ukuran 20 kg ini dihargai dengan Rp5.000. Dan itu kalau harga Kalau musim salak, Kalau tapi tidak musim, Bu? kalau enggak musim salak harganya 3,5 4.000. Kalau tidak musim salak. Terus satu hari ini bisa kita hasilkan berapa buah, Bu, keranjang seperti ini? Kalau apanya maksimalnya sampai apalah dari dasar tadi. Iya, dari dasar tadi, Bu. Siap deh itu 15 buah kalau dari dasar kita. Sampai ini nanti selesai siap kita 15 buah. Pemirsa, Ibu Karmila Boru Nasution ini dalam satu hari bisa menyelesaikan 15 buah keranjang salak yang motifnya seperti ini, mulai dari bahan dasar, mulai membelah sampai selesai. Mengikat. 15 buah kali 5.000, penghasilan Ibu lumayan ya dalam satu hari. Nah, apalagi itu kalau musim salak. Musim salak. berarti panen raya untuk yang buat keranjang salak. Iya. Ibu kalau sudah selesai seperti ini, biasanya dipasarkan kemana ya, Bu? Oh, dari sini datang apa pembelinya? Udah langganan kita Langganannya kemana ini, Bu? ke Utakoja, Utatunggal. Kota Tunggal Utakoja. Di Sidempuan ini. Biasa pesanannya berapa banyak gitu, Bu? Sebanyak-banyaknya lah kalau mampu kita. Ini semua ibu-ibu yang mulai kerja tadi ini sudah karyawan Ibu ya, atau kerjasama seperti itu? Kerjasama lah, kerjasama. Langganan, sudah langganan kami semua. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi dengan kami, dengan pemirsa di rumah juga. Cukup berkesan sekali dengan bahan baku yang murah dan waktu yang singkat dan butuh ketelitian dan kesabaran. Kita bisa belajar membuat keranjang salak seperti ini, dan kepada pemirsa di rumah boleh memulai usaha yang seperti dilakukan Ibu Karmila Boru Nasution dari Padang Sidempuan. Ibu, terima kasih. Saya permisi karena saya sudah selesai, dan kemudian saya pamit dan terima kasih sudah mau berbagi kepada kami dan pemirsa dimanapun berada. Saya permisi ya, Bu ya. Terima kasih, sama-sama, Bu. Terima kasih.